Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Oke, untuk hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan bahas masalah Galat dan deret Taylor itu seperti apa. Jadi nanti di minggu depan itu kita langsung ke materi penyelesaian sistem persamaan nonlinear dulu sebelum ke sistem persamaan linear. Itu bagaimana? Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu adalah mengenai deret Taylor itu seperti apa. Sudah baca-baca masalah ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ada yang tidak dimengerti? Masih kurang paham, Bu. Yang mana? Yang galat, Bu. Yang deret? Galat, Bu. Deret Taylornya paham enggak kira-kira? Kalau dibaca sendiri. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nggak paham, Bu. Oke, sebentar ya. Jadi untuk deret Taylor, kalau secara matematis, kita ngomongnya adalah kalau kita punya suatu fungsi yang dapat diturunkan sampai tak hingga kali, atau berarti si fungsi itu dapat kita turunkan sampai tak hingga, jadi bisa diturunkan sampai turunan ke infinity. Jadi turunan ke 100, ke 1 juta, dan seterusnya itu bisa. Maka apabila kita ambil salah satu titik dari fungsi itu di selang A sampai B, maka nilai X di sekitaran X0 dengan X-nya itu adalah elemen dari yang ada di selang itu juga, maka deret Taylor-nya dapat dijabarkan sebagai rumusan berikut. Sigma atau jumlahan dari Fx0 turunannya, jadi turunan Fx pada turunan ke N dibagi dengan N faktorialnya dikali dengan X dikurangi X0 pangkat N. Udah? Jadi, dengan kata lain, gampangannya adalah deret Taylor ini, sebelum kita membentuk suatu deret, jadi nanti deretnya itu bentuknya yang terakhir ini. Jadi sama dengan Fx0 ditambah X min X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama setelah disubstitusikan nilai X0-nya ditambah dengan turunan kedua yang dikalikan dengan X min X0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Kalau kalian lihat berarti yang kalian butuhkan kalau membuat deret Taylor adalah teman-teman harus menurunkan dulu fungsi fx yang diketahui di soal itu sebanyak-banyaknya. Kenapa kok sebanyak-banyaknya? Karena fungsi turunan yang kalian dapatkan itu nanti itu digunakan sebagai pembentuk dari deret. Jadi baris pertama itu kalian di sini 2 baris, aslinya bisa 1 baris. Jadi di elemen pertama isinya adalah fungsi fx dengan nilai yang disubstitusikan di fx itu adalah x0 kalau didekati dari x0. Terus habis itu elemen kedua dari turunan pertama, elemen ketiga dari turunan kedua, elemen keempat dari turunan ketiga, elemen kelima dari turunan keempat, dan seterusnya. Makanya di sini kita mulainya dari N sama dengan 0, atau dengan kata lain dari fungsi yang tidak diturunkan sama sekali. Jadi teman-teman patokannya pakai ini. Pakai sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga kali. Kalau seumpama si fungsi fx ini itu hanya bisa diturunkan sampai 4 kali misalkan, ya berarti deret Taylor-nya dia berhenti di turunan ke-4-nya atau sampai di bagian F
4 sini nanti terakhirnya. Kalau dia hanya diturunkan sampai 4 kali bisanya. Tapi kalau dia bisa diturunkan sampai tak hingga kali, maka ini tidak berhenti sampai terakhir. Nah, untuk kasus khusus, apabila nilai X0-nya ini adalah 0, jadi untuk nilai X0 yang kalian ambil tadi, itu nilainya aslinya sembarang. Boleh 1, 2, 3, seperempat, setengah, tak hingga. Kalau tak hingga kan jarang dipakai. -1, -2, dan seterusnya. Boleh. Tapi, kalau kita ngambilnya X0-nya itu adalah 0, maka deret Taylor yang terbentuk itu bisa juga dinamakan deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu sebenarnya adalah suatu deret Taylor yang X0-nya diambil sama dengan 0. Jadi untuk deret Maclaurin, kalau yang di deret Taylor ini tadi awalnya, yang bagian ini adalah X dikurangi X0 pangkat N, tapi untuk di deret Maclaurin, karena X0-nya kita ambilnya adalah 0, maka yang di bagian yang saya garis merah, itu dia hanya bersisa yang X pangkat N. Sehingga kita cukup mencari F aksennya berapa sampai deret tak hingga yang mau diturunkan berapa, dibagi dengan N faktorialnya. Dan yang disubstitusikan keturunannya itu yang X0-nya sama dengan 0. Jadi langsung F0 ditambah F aksen 0 dibagi 1 faktorial dikali X ditambah turunan keduanya disubstitusikan 0 dibagi 2 faktorial dikali X pangkat 2 dan seterusnya. Ini juga tidak berhenti sampai di tak hingga. Nah, kalau seumpama dipotong, yang kemarin saya sempat singgung, jadi kalau ada pemotongan khusus, maka itu nanti akan membentuk suatu error. Maka untuk yang di deret Taylor ini, errornya kita rumuskan dengan RKX. Jadi penurunannya teman-teman itu berhenti di turunan ke K, kalau di sini saya misalkannya. Jadi kita membentuk deret Taylor sampai ke K, sisanya itu kita anggap dia error, karena kita potong di situ. RK-nya itu berapa? RK-nya didapatkan dari rumus ini. Tapi untuk mata kuliah ini saya nggak akan minta kalian untuk cari RK-nya berapa. Karena saya akan buat yang Taylor-nya sampai deret tak hingga. Atau dengan kata lain cukup pakai yang bagian atas yang tadi. Nggak perlu di sini. Tapi ini cukup tahu untuk teman-teman bahwa untuk deret Taylor yang kita potong di suatu tempat, maka teman-teman harus menambahkan suatu error tertentu. Untuk di bagian ini kita tambahkan RKX. Dengan RKX-nya adalah X dikurangi X0 pangkat K plus 1 dibagi K plus 1 faktorial dikali hasil substitusi turunan ke K plus 1 dengan C-nya itu di antara X0 sampai X. Nah, dari situ langsung contoh aja. Tapi ini mohon izin ya, saya tidak bisa coret-coret. Karena saya pakai laptop dan ini tadi coretannya ajaib kalau saya pakai tab iPad saya. Jadi ini nanti langsung saya jabarkan penyelesaian dari beberapa contoh ini. Nah, untuk yang pertama, nah tentukan deret Taylor dari fx sama dengan sin x jika nilai x ada di persekitaran x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, sesuai yang disampaikan tadi, untuk membentuk deret Taylor, teman-teman harus menurunkan si fungsi sin x ini dulu, sebelum kita membentuk deret Taylor-nya. Jadi langkah pertama, yang di sini, langkah pertama teman-teman turunkan dulu si sin x-nya. Turunan pertama otomatis dia dapatnya f aksen x sama dengan cos x. Turunan keduanya
adalah negatif sin X. Turunan ketiganya, berarti turunan dari negatif sin X, dapatnya negatif cos X. Turunan keempat, ke sin X lagi. Habis itu kembali lagi seperti turunan ke-1 sampai dengan turunan ketiga, sikelnya sama, berarti dapatnya cos X, negatif sin X. Berarti turunan ke-7, kita dapat negatif cos X. Turunan ke-8, kita dapatnya adalah sin X, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti fx sama dengan sin X ini bisa kita turunkan sampai tak hingga kali. Sama halnya dengan kalau kita mau menurunkan ke dari cos X, tangen X, secant kuadrat X, itu bisa kita turunkan berkali-kali, sampai tak hingga kali. Maka untuk seluruh fungsi trigonometri, gampangannya itu, mereka bisa dibuat dalam bentuk deret Taylor-nya. Fungsinya deret Taylor apa? Kalau teman-teman membentuk si fungsi sin X ini ke dalam bentuk deret Taylor, ini saya langsung ke bawah dulu. Jadi kalau teman-teman sudah dapat deret Taylor dari si fungsi itu, maka kita dapat menghampiri nilai dari fungsi sin X ini. Kalau di sini kita ngobrolnya sin X, fungsi sin X ini kita hampiri nilainya atau kita terka nilainya dari deret Taylor yang sudah kita buat. Jadi misal ini, berapakah sin 1? Kalau teman-teman nggak punya kalkulator, berarti kita pakai ini. Sin 1-nya berapa? Berarti masukkan ke sini 1 dikurangi 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ditambah 1 dibagi 5 faktorial, dan seterusnya. Hasilnya berapa? Itu adalah perkiraan dari nilai sin 1. Bisa dipahami? Jadi untuk deret Taylor ini kita mengestimasi suatu fungsi tertentu dengan hasil deretnya. Bingung enggak? Jadi gunanya fungsi deret Taylor itu untuk mengestimasi nilai dari fungsi yang kita cari deretnya. Karena belum tentu si fungsi yang ada di sini itu mudah didapatkan kalau kita langsung substitusi nilainya. Jadi kita mencari hampiran nilainya berapa, pakai deret ini. Nah, kembali ke sini, kembali ke atas, untuk si deret Taylor ini, setelah kita dapatkan hasil turunannya, turunan 1 sampai turunan ke tak hingga kalinya, maka kita masukkan si turunan-turunan ini ke rumus yang tadi. Nah, karena di sini tadi kita mendekatinya dari X sama dengan 0, maka langsung kita substitusikan di bagian sini. Untuk X0-nya kita masukkan dia sama dengan 0. Atau dengan kata lain, untuk soal yang pertama ini, contoh soal pertama ini, kita mencari deret Maclaurin dari sin X. Karena X0-nya sama dengan 0. Nah, dari situ kita masukkan ke fungsi, berarti untuk yang pertama, untuk N sama dengan 0, berarti F turunan ke 0, berarti fungsi itu sendiri, berarti sin 0 dibagi 0 faktorial, dikalikan dengan X pangkat 0. Untuk yang kedua, berarti ditambah dengan turunan pertama, dari fungsi sin X, berarti cos X, disubstitusikan X0-nya, berarti dapatnya kayak cos 0, dibagi 1 faktorial, dikali X pangkat 1. Jadi untuk pangkatnya yang F ini, teman-teman ingat kembali waktu di kalkulus dulu, bahwa kalau yang bentuknya F, ada tutup kurungnya, berarti dia menunjukkan turunan ya. Bukan menunjukkan pangkat. Jadi F turunan ke N. Berarti habis F turunan ke 1, lanjut yang selanjutnya adalah F turunan kedua, berarti kita pakai yang ini, negatif sin X,
Negatif sin X dapatnya negatif sin 0 dibagi 2 faktorial dikali X pangkat 2. Dan seterusnya. Baru kalian cari nilainya sin 0 berapa. Oh, sin 0 berarti 0. Cos 0 berapa? 1. Negatif sin 0 berapa? 0. Negatif cos 0 berapa? Negatif 1. Sin 0 berapa? 0 lagi dan seterusnya. Sampai sini. Nah, kalau ini kebetulan untuk faktorialnya tidak saya jabarkan. Boleh begini pembentukannya. Jadi nanti yang di sin X dapatnya adalah deret Taylor-nya boleh bentuknya seperti ini. Faktorialnya tidak kalian hitung dulu. Tapi kalau mau dihitung silahkan, berarti dapatnya adalah X dikurangi X pangkat 3 dibagi 6 ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial itu berapa? 5 faktorial adalah 100. 120, Bu. 120, Bu. 120 dikurangi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Berarti dibagi berapa? 120 kali 7. 5040. 5040. 5040 ditambah X pangkat 9 dibagi 9 faktorial dan seterusnya. Ya. 2 kali 3 kali 4 kali 5 ini apa ini? Tutorial sampai Angkanya. itu. Ya. Zoom apa? Oh, enggak, Bu. Maaf. Enggak apa-apa. Jadi, kalau kalian mau apa namanya? Kalau tetap dibentuk faktorial begini untuk mempersingkat ya. Kalau nggak gitu meringkas ini memang. Jadi 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial itu kita ngobrolnya untuk sin X berarti nanti bisa diperumum nanti di sini dapatnya berapa. Karena kan ini membentuk suatu pola sebenarnya. 3, 5, 7, 9, 11. Berarti depannya kan harusnya 1 ya. 11, habis 11 otomatis ditambah X pangkat 12, X pangkat 13 dibagi 13 faktorial dikurangi X pangkat berapa? Kalau kalian lihat polanya ini. 15, Bu. X pangkat 15 dibagi 15 faktorial. 15 faktorial. 15 Terus faktorial. ditambah apa dikurangi? Setelahnya. Kurangi, Bu. C. X dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Dikurangi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Tambah X pangkat 9 bagi X 9 faktorial. Dikurangi X pangkat 11 dibagi 11 faktorial. Ditambah X pangkat 13. 13 13 dibagi per 13 faktorial. 13 faktorial. Terus dikurangi Dikurangi 15 X pangkat 15 per 15 faktorial. Terus ditambah X Tambah X Ditambah 17. pangkat 17 dibagi 17 faktorial dan seterusnya. 17 faktorial. dan seterusnya kalau diperumum dapatnya jadi sigma apa? Tahu nggak kira-kira? Itu kan jelek tulisan bacanya. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 sampai tak hingga. Terus F pangkat berapa ya? Pangkat N. kalau teman-teman lihat ini berarti setiap perubahan ada negatif satunya. Ya, negatif 1 pangkat berapa? Nah kan, saya kalau nulis jelek di sini. Pangkat N. N-mu dari mana? Kan yang bergerak ini K. 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 Iya betul, Kalau Bu. kita masukkan K, cocok nggak di sini? Kalau kita masukkan di sini K aja. Pada saat K sama dengan 1,
Negatif 1 pangkat K, benar ndak hasilnya positif X? Negatif 1 pangkat 1 itu berapa? Negatif 1. Bu. Nggak Negatif cocok. 1. Berarti harusnya negatif 1-nya di sini ditambah dengan, biar jadi genap, negatif 1 pangkat Bu. K plus 1. Jadi negatif 1 pangkat K plus 1. Misal K sama dengan 1, berarti negatif 1 pangkat 2, ya. Karena 1 ditambah 1, berarti kan dia nilainya genap. Pada saat 2, berarti merujuk ke yang sini. Berarti negatif 1 pangkat 2 plus 1. Berarti negatif 1 pangkat 3, dapatnya negatif. Ya, ini untuk yang pembedaan negatif dan positifnya. Sekarang yang ininya, yang bagi-bagiannya. Berarti ini per biar dapat pas pada saat K sama dengan 1 dapatnya 1, K sama dengan 2 dapatnya 3, K sama dengan 3 dapatnya 5. Berarti yang di bawah dibagi berapa? Faktorial. Dibentuk berapa? Ada bayangan? 1 dikali yang 3 ini. 3 ini disusun dari berapanya 2. Tahu maksud saya? K tambah 2, Bu. K tambah? K tambah 1 2. faktorial. Ini gini. Kalau X, yang pertama ini berarti kan dia punyanya K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu dia dapatnya adalah X pangkat 1 dibagi 1. Kalau K sama dengan 2, dapatnya X pangkat 3 dibagi 3. Kalau K sama dengan 3, maaf ya tulisannya saya acak-acakan akhirnya. X pangkat berapa? 5 dibagi 5. Kalau 1, 1. Kalau 2, 3. Kalau 3, 5. Kalau 4, 7. Kalau 4, 7. Kalau 5, 9. Kalau 10, 11. Kok 10 salah. Kalau 6, 11. Dua kamin 1, Bu. 2K dikurangi 1. Misal di K-nya sama dengan 1. 2 dikali 1 kurang 1. 1. Ya. 2 kali 2 kurang 1. 3. 2 kali 3 kurang 1. 5. Berarti di sini 2K dikurangi 1. Berarti X pangkat 2K min 1. Yang di bawah jangan lupa faktorialnya. Ini kalau K-nya sama dengan 1. Dimulai K sama dengan 1 sampai tak hingga. Tapi ini untuk rumus diperumum seperti ini teman-teman asah sendiri ya nanti. Dari deretmu ini kalau diperumum jadinya apa sih? Jadi untuk yang bentuk seperti ini, sin X itu bisa saja sama dengan ini. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa nanti ketemu rumus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, dari negatif 1 pangkat K plus 1 dikali X pangkat 2K min 1 per 2K min 1, maka itu adalah punyanya sin X. Atau dapatnya dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, dipangkatkan negatif 1 pangkat K
dikali X pangkat 2K plus 1 dibagi 2K plus 1 faktorial. Itu juga sin X. Jadi kalau K-nya mulainya 1, rumusnya begini. Kalau K-nya mulainya dari 0, yang saya sebutkan tadi. Negatif 1 pangkat K dikali 2X pangkat 2K plus 1 dibagi 2K plus 1 faktorial. Itu rumus lain dari sin X. Atau itu bentuk umum dari deret Maclaurin untuk fungsi sin X. Untuk cos X seperti apa? PR. Ya. Jadi karena ini sin X, nanti cos X teman-teman cari deret Maclaurin dari cos X. Jadi tugas yang pertama, cari fungsi deret Taylor untuk X0 sama dengan 0 pada fungsi fx sama dengan cos X. Kan ini sin X, nanti cari untuk PR nomor 1, cari yang cos X. Bentuk, silakan dibentuk seperti ini. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham enggak untuk menjabarkan dari sini ke bawah? Mohon maaf Bu, yang tadi min satunya dari mana ya Bu? Min 1 ini. Iya Bu. Nah, saya hapus dulu ya ke seluruh yang ini bagian bawah. Bentar. Di sini kelihatan ya. Jadi, untuk min 1 yang ada di rumus ini, itu merujuk pada perubahan tanda di deretnya. Perubahan tanda yang mana? Pada saat suku pertama, dia positif. Suku kedua, di X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dia tandanya di sini negatif. Suku ketiga, dia positif. Suku keempat, negatif. Suku kelima, positif. Suku keenam, negatif. Suku ketujuh, positif. Suku kedelapan, otomatis negatif. 9, positif. 10, negatif. Dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan dia positif, negatif, itu kita dapatkan dari negatif 1 dipangkatkan sesuatu. Karena kan kalau kalian 1 dipangkatkan semua bilangan, pastikan tetap hasilnya 1. Ya. Tapi untuk nilai yang bisa menghasilkan sesuatu, jika dikalikan dengan sesuatu, maksud saya, suatu angka, apa, jika dipangkatkan dan dikalikan dengan fungsi ini, anggaplah ini suatu fungsi, maka dia hanya merubah bentuk positif dan negatifnya dari fungsi, maka si angka itu adalah angka negatif 1 dipangkatkan suatu bilangan tertentu. Karena kan negatif 1 dikali 10, berarti kan dia negatif 1 pangkat 1 kali 10, berarti kan dia hasilnya negatif 10. Tapi negatif 1 pangkat 2 kali 10, hasilnya 10. Jadi dia yang merubah negatif sama positifnya suatu angka hanya negatif 1 dipangkatkan sesuatu. Bingung enggak? Kalau kita pakai angka yang lain, negatif 2, negatif 3, itu kan nanti merubah bentuk fungsinya, gampangannya gitu. Jadi misal kalau saya pengennya itu min sin X plus sin X min sin X, berarti sama dengan ini dan seterusnya.
Biar ini tetap sin X di sini. Salah. Biar ini sigma, ini tetap sin X, maka di sini harusnya dikali apa untuk dipangkatkan. Kalau kita anggapnya dia negatif 2, misal. Kalau kita anggap negatif 2 pangkat 1, harusnya di sini dapatnya negatif sin X. Kalau pangkat negatif 2 pangkat N, berarti dia jadinya kan negatif. Kalau dia 0, jadinya positif. Kalau dia 1, jadinya negatif 2. Berarti harus kurang apa di sini? Kalau dia pakai negatif 2. Dibagi kurang negatif 2 pangkat N juga. Salah, negatif 2 pangkat N-1. Paham maksud saya enggak? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, bisa saya lanjut? Dari sini sampai sini tadi ada yang ditanyakan untuk membentuk deretnya. Jadi deret ini beda sama baris ya. Di matematika kan ada deret, ada baris. Baris bilangan, deret bilangan. Jadi untuk deret itu bentuknya seperti ini. Kalau baris beda lagi. Jadi kalau baris kayak yang teman-teman 1,2, 3, 4, 5 itu baris. Kalau deret bentuknya gini. Ada yang pola bilangan juga ada lagi. Udah? Ini ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, untuk yang X sama dengan 1, kalau di sini tadi X 0-nya sama dengan 0 bentuknya jadi begini. Nah, untuk yang X 0 sama dengan 1, itu bentuknya dapatnya begini. Jadi untuk ini nanti, untuk UTS, tugas, UAS, silakan pakai kalkulator, ya. Tapi nanti kemungkinan waktu UTS, UAS, silakan pakai Excel juga boleh. Jadi untuk pengerjaannya silakan menggunakan kalkulator atau Excel. Jadi tetap berbantukan alat. Karena untuk analisis numerik ini tidak mungkin saya nggak pakai alat. Karena kita tidak bisa menentukan nilai sin 1, cos 1, negatif sin 1, dan seterusnya kalau tidak pakai kalkulator. Ya. Nah, untuk sin 1, cos 1, dan seterusnya ini kalau teman-teman perhatikan yang di sini, saya penyelesaiannya di sini adalah 0, sin 1-nya ada 0,017454. Saya hentikan di situ. Padahal sebenarnya boleh teman-teman cek, sin 1 itu hasilnya berapa? Itu enggak di sini sebenarnya. Masih ada di belakang komanya, masih banyak lagi. Nah, ini berarti ada pembulatan yang saya lakukan. Nah, itu nanti pasti ada errornya dari nilai sin X yang di sini nanti. Kalau kita melakukan pendekatan di fungsi itu. Karena sudah dilakukan pembulatan di awal. Berarti nanti ini pasti ada errornya yang didapat. Jadi bentuk ini sama bentuk yang atas tadi lebih akurat yang tadi. Lebih akurat kalau X0-nya sama dengan 0. Karena di X0 sama dengan 0, pembulatannya kalian akan lakukan pada saat setelah perhitungan seluruh deret di akhir. Kalau teman-teman ngitungnya 1 faktorialnya ini, 2 faktorial, dan seterusnya pas setelah dibagi tidak dibulatkan dulu, tapi langsung di kalkulator semua pakai faktorialnya, itu kemungkinan errornya masih kecil. Tapi kalau sudah teman-teman bagi seperti ini, seperti yang saya contohkan yang ada di sini, misalkan di yang ini, gampangnya ini ya,
0,017454, seperti yang saya sampaikan bahwa nilai 0,017454 ini adalah pembulatan dari nilai sin 1 dibagi 2, berarti di sini dibagi faktorialnya adalah 2, dapatnya ini, maka ini adalah nilai pembulatan dari hasil sin 1 dibagi 2 faktorial. Ini sudah dibulatkan. Jadi pasti sudah ada errornya di sini. Errornya berapa? Kita tidak tahu. Nggak tahu pasti berapa. Kita tahunya nanti kalau teman-teman cari sin 1 ini yang sebenarnya berapa, kalian kurangkan dari hasilnya dia. Jadi untuk proses pembentukannya sama, seperti yang di X0 sama dengan 0, kalian masukkan dulu seluruhnya di fungsi rumusnya ini. Habis itu, Bu kok bisa sampai di sini sama adakannya? Karena ini dimisalkan dulu untuk meringkas, gampangannya gitu. Untuk meringkas dari si fungsi. Karena kalau di sini kita tetap jadi X-1, maka kalau ingin mendapatkan bentuk umum sampai yang terakhir ini, maka nilai dari sin 1 bagi 0 faktorial harus dikalikan dengan X dikurangi 1, ditambah cos 1 dibagi 1 faktorial harus dikalikan dengan X min 1 pangkat 1, dan seterusnya. Itu lebih takes time. Sehingga kita pakai permisalan seperti ini. Jadi kita misalkan X min 1 itu sama dengan K, kita masukkan ke sini. Jadi nanti di sini kalau kita cari sin X pada saat terakhir yang di bagian paling bawah, kalau kita cari sin 30 misalkan, berarti kan X-nya sama dengan 30. Berarti K-nya berapa? K-nya berarti adalah 30 dikurangi 1, 29. Berarti di sini 29 dikali yang ini 29 pangkat 2, di sini 29 pangkat 3, di sini 29 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi ini kurang penjelasan bahwa dengan K sama dengan X dikurangi 1. Sudah? Bisa dipahami? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Tadi sempat kelewat, Bu. Yang ini, yang 1 faktorial, 2 faktorial, itu di bawahnya kan jadinya langsung 1, terus 2, 6. Itu tadi faktorialnya gimana, Bu? Faktorialnya 0 adalah 1. Faktorialnya 1 ada 1 faktorial 1. Faktorialnya 2. 2. Oh Faktorialnya iya deh. 3. Oh iya, Bu. 6. Faktorialnya 4. 24. Iya. Baru faktorialnya 5. Tidak saya tuliskan. Dan ini temannya 4. Oh iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk yang atas silakan pakai kalkulator ya. Tapi yang bawah pun juga silakan boleh pakai kalkulator. Jadi yang mata kuliah saya yang ini bebas pakai kalkulator atau Excel, silakan. Udah? Anda tanyakan lagi? Aku mau tanya. Mm-mm. Untuk kalkulatornya itu ada jenis khususnya atau kalkulator yang biasa? Kalau saya pokoknya jangan kalkulator yang ibu-ibu di pasar itu loh, Rek. Oh ya, Bu. Ya. Kalau yang lainnya boleh, silakan. Karena kalau yang kalkulator buat dagang itu kan cuma kali tambah kurang bagi pangkatnya kan nggak ada ya. Sin cos-nya juga nggak ada kan kalau nggak salah. Jadi jangan pakai itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau nggak ada, nggak punya, nggak usah beli pakai Excel. Kan Excel sudah mewakili kalkulator. Ada yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba dulu yang kalian milih nomor 2 apa nomor 3?
salah satunya buat tugas. Nomor 2, Bu, mungkin. Kalau yang nomor 2 yang mau dijadikan tugas, apa yang nomor 3 dijadikan tugas? Pilih salah satu. Yang satunya kerjakan sekarang. Ya kan? Pilih mana? Atau saya yang pilihkan? Ya, Bu Feni yang pilihkan saja. Ya wes, tugasnya yang saya urut aja kalau gitu ya. Tugasnya yang nomor 3, nanti ini PR. Yang ini kerjakan sekarang. Carilah deret Taylor dari fx sama dengan E pangkat 2x. Jika ini kurang persekitaran, di persekitaran x0 sama dengan 0. Jadi silakan teman-teman cari dulu turunan dari fx sama dengan E pangkat 2x. Kalau yang ini, kayaknya karena nggak berubah tanda, turunannya boleh berhenti di 5 atau 6, silakan. Jadi untuk deret Taylor, deret Maclaurin itu semakin banyak turunan yang kalian buat, itu nanti semakin memperjelas pola deretnya. Karena bisa saja pola deretnya itu membentuk pola tertentu seperti sin X, cos X itu nanti. Jadi bisa kita buat rumus simpelnya seperti apa. Kalau sudah lihat polanya. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Semakin tahu errornya itu biasanya kalau semakin banyak fungsi deret yang kita tuliskan, maka errornya akan semakin kecil. Karena pemotongan seperti yang saya sampaikan di RK tadi, maka kalau semakin pendek semakin pendek deretmu, semakin besar errormu. Jadi semakin panjang deretnya, semakin kecil errornya. Nah, untuk yang ini silakan bebas kalian mau pakai sampai turunan ke berapa, tapi jangan lupa untuk setiap deret terakhirnya kalau tidak diminta ada errornya, error RK-nya, maka silakan tuliskan titik 3 ya. Yang ini menandakan bahwa ini masih lanjut sebenarnya. Ditambah masih lanjut. Gitu ya. Silakan cari dulu untuk yang nomor 2. Deret dari E pangkat 2X berapa? Kalau sudah, bilang di kolom chat ya. Saya ke belakang sebentar.
Ada yang ditanyakan? Dari nomor 2. Sambil ngerjakan, saya mau apa namanya? Kalau kalian seumpama nih ya, seumpama saya luring bisa nggak? Yang teman-teman KM. Gimana, Bu? Kalau seumpama saya mengadakan mata kuliah luring di luar setelah apa namanya ini? Setelah puasa. Kalau puasa insya Allah tetap daring terus saya. Tapi kalau setelah puasa, kalau luring bisa nggak kalian? Sekali 2 kali gitu kita luring sebelum KM-nya selesai. Bisa apa enggak? Kira-kira hari apa ya, Bu? Ya sesuai jadwal nggak apa-apa. Jumat. Berarti masuk sore ya, bukan? Atau Mm-mm. Kan anak KM-nya kan di sekolah sampai sore kan? Atau sampai siang gitu kan ya. Jadi Iya. jadi kalau luring ya sore. Kalau dari saya sih bisa sih, Bu. Soalnya kan saya pulangnya jam 12-an kalau udah mulai terbiasa. Sama, Bu. Itu untuk hari Jumat aja kan? Atau hari yang lain juga gitu? Hari yang lain gitu, Bu. Ya, Kalau di sekolah saya, Nina sama Diva hanya hari Jumat, Bu. Yang lainnya masuknya sampai jam 5. Pulangnya sebentar. Iya, pulangnya maksudnya, Bu. hari Jumatnya sampai jam berapa? Kalau Jumat biasanya sampai jam 1. Itu nggak puasaan. Iya, Bu. Oke, Jumat ya. Bisa ya. Kalau seumpama saya luring maksud saya. Kan itu Jumat berarti Sabtu kalian masuk juga nggak? Kalau saya masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Yang lain, yang Diva DKK itu tadi masuk juga. Masuk, Bu. Sama sampai jam 5. Berarti khusus Jumat yang sampai jam 1 aja. Iya, Bu. Jadi gitu ya. Nanti kapan-kapan, entah kapan gitu, sebelum UTS mungkin atau pokoknya setelah setelah puasaan. Kalau sekiranya butuh kuliah luring atau apa, kita luring ya di hari Jumat sore. Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Karena kalau daring terus, kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau kalian nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali, ayo nggak apa-apa luring. Ini sampai kapan KM-nya? Juni, Bu. Sampai Juni, Bu. Ini ya, Ustaz. Tanggal 8, Bu. 8, Bu. 8 Juni. Oh, berarti setelah 8 Juni kita full luring ya. Lumayan, sebelum UAS ada beberapa pertemuan itu. Wah, cepat sekali. Sudah selesai ini, nomor 2. Sudah, Bu. Bisa share screen nggak? Bisa. Nggak bisa, Bu. Masih pembelajaran. Kalau nggak gitu, kirim di WA saya. Foto kirim ke saya. Ya, Bu. Yang lain sudah? Ini masukan, Bu. Hmm.
Sudah semua? Stop share dulu ya, bentar. Gimana? Sudah? Selain ini. Enggak. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Yang nomor 2, yang sudah masuk ke saya, untuk turunannya 2e pangkat 2x, 4e pangkat 2x, 8e pangkat 2x, 16e pangkat 2x, 32e pangkat 2x, 64e pangkat 2x. Nah, itu nanti penulisan turunannya tambahi titik 3 ke bawah ya. Punya Laura ya? Punyanya Aira. Enggak, Bu, tadi kepencet, Bu. Oh, enggak. Ya, ini saya kan yang punya Aira yang dikirim ke saya. Yang punya Laura, Masya Allah, ini kok miring. Sebentar, saya jadi lihat yang miring sekali. Wait. Yang punya Laura, pangkat 2, terus itu masukin 2, 4. Pangkat sebentar. Yang ini untuk yang punya Aira yang dikirim ke saya, untuk fungsi pangkatnya setelah dimasukkan ke fx ya, setelah dimasukkan ke fx, e-nya itu pangkat 2 dikali x 0-nya berapa?
X0-nya sama dengan, saya share ya, saya share screen coba. Jangan Bu, tunggu. Yang mana? Ya makanya saya share screen aja. Bentar, saya stop share dulu. Aduh, Ibu saya kayaknya terjadi kirim sama. Enggak apa-apa, biar itu. Kelihatan ya? Jadi, yang kan ini turunannya betul. F turunan 1 sampai turunan ke-6, iya begini. Setelah ini nanti tambahi titik 3 yang di sininya. Ya, di setelahnya F turunan ke-6, itu tambahi 3 titik gampangnya gitu. Untuk menandakan bahwa dia masih terus berlanjut turunannya itu sebenarnya. Lalu, yang saya komentari tadi adalah yang di saya nyari garis di sini. Yang di sini, Mbak. Ya, jika nilai X0 sama dengan 0, di sini kan turunan ke N pada saat X0. Yang di sini. Ya, maka pada saat ininya kita masukkan untuk semua fungsinya, fungsi turunan yang telah diturunkan tadi, E pangkat 2X-nya yang di sini itu diganti dengan 2 dikali X-nya berapa? X-nya adalah diganti ini, 0. 0. Sehingga E Iya, pangkat Bu. 2 kali 0, E pangkat 2 kali 0, E pangkat 2 kali 0, dan seterusnya. Sehingga ini nanti dapatnya adalah 1 per 1 faktori 1 per 1, 1 per 1, 1 per 2, 1 per berapa ini? 6, Bu. 6, tapi ini hasil turunannya Aira juga kurang yang dimasukkan ke sini. Ya, turunan pertama Iya, Bu. ada turunan benar. Yang ini turunan pertamanya kurang 2, ini kurang 4, yang ini kurang 8, dan seterusnya. Ya, tuh. Iya, Bu. Tuh, yang lain sudah. Yang punyanya Laura ini tadi. Kelihatan ya? Fx sama dengan E pangkat 2X. X sama dengan 0. Maka, nah kalau seperti ini, miss-nya apa? Iya, saya paham di sini adalah turunan. Ya, yang di atasnya lingkaran dan seterusnya ini kan adalah ada yang turunan. Tapi mana turunanmu? Ya. Iya, Bu, itu kubu, Bu. Nah, terus yang ini apa, Non? X dikurangi 0 pangkat 3, sebelahnya ini apa? 8 itu, Bu. 8 dikali, ya, E-mu hilang, ya. Iya, Oke, itu juga 32, Bu. Itu terlalu gopo itu, Bu. 32 dikali E pangkat 2 pada. Oke, itu ya. Jadi nanti yang bawah ini juga kurang faktorialnya. Iya, Terus ada lagi yang kurang. Apa? Ditambah titik-titik. titik 3 di belakangnya. Oke? Oke, Bu. Yang lain gimana? Sudah? Saya balik ke slide-nya. Jadi untuk yang nomor 2, jawabannya turunannya sesuai ya dengan teman-temanmu tadi. Nah, ini saya salah juga kan? E pangkat ini. Ya, salah nggak ini? Salah. Ya. Kenapa kok salah? Karena ini harusnya masukkan turunan. Ya. Itu ya. Jadi ini harus ada yang direvisi.
Sampai situ ada yang tanyakan lagi? Sebelum saya ke Galat. Kita sampai di jam 5:30 aja. Jadi kurang 20 menit. Ada yang tanyakan sebelum saya ke Galat? Sudah? Sudah, Bu. Saya lanjutkan ya. Untuk yang Galat atau error, jadi biasanya teman-teman tahunya adalah error. Di analisis numerik juga punya kata lain, itu adalah Galat, tapi paling gampang ya memang kita ngobrolnya adalah error ya. Galat atau error itu adalah suatu nilai kesalahan atau suatu nilai kesalahan dari taksiran yang kita dapatkan dari hasil perhitungan numerik yang kita lakukan. Nah, error di sini kalau di analisis numerik itu adalah errornya dari selisih antara nilai taksirannya kita sama nilai aslinya berapa. Nilai taksiran itu kita dapatkan dari perhitungan dengan metode numerik, tapi kalau nilai sesungguhnya kita pakai perhitungan analitik. Perhitungan analitik itu yang seperti apa? Perhitungan yang seperti di kalkulus, gampangannya gitu. Jadi nilainya sudah pasti itu. Itu untuk nilai sesungguhnya. Tapi kalau nilai taksiran, itu kita hanya mendekati si nilai sesungguhnya. Makanya di sini ada yang namanya errornya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau error atau Galat, itu kita pakai epsilon ya biasanya. Semakin kecil Galatnya, maka semakin teliti nilai taksiran yang kita dapat atau solusi dari perhitungan numerik yang kita dapatkan. Nah, untuk error di sini, kalau di analisis numerik, itu ada 2 error. Error yang pertama itu error absolut. Error yang kedua adalah error relatif. Jadi kalau untuk error absolut itu apa, error relatif itu apa? Nah, untuk yang error absolut, itu hanya membedakan atau si errornya itu hanya selisih antara nilai sesungguhnya dan nilai taksiran. Kita simbolkan dengan epsilon A didapatkan dari X dikurangi X taksiran. X topi di sini berarti X taksiran. Atau nilai taksirannya. X-nya adalah nilai sebenarnya. Jadi di sini untuk yang error absolut itu tidak menunjukkan besar tingkat kesalahannya berapa. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol, gampangnya gini, kalau saya punya penggaris, satu penggaris itu nggak ada tuh tulisan senti-sentiannya nggak ada. Saya cuma ngira-ngira, oh kira-kira penggaris ini, satu penggaris ini, ternyata panjangnya itu kira-kira 29. Tapi ternyata di kenyataannya, pada saat kita ukur beneran, penggaris ini, itu panjangnya adalah sebenarnya 30. Maka 29 ini adalah si nilai taksiran, X topi, 30 itu adalah nilai aslinya. Berarti error absolutnya berapa? Error absolutnya jadinya adalah mutlak dari 30 min 29 sama dengan 1. Nah, ada lagi misalkan kalau saya punya penggaris lagi. Saya ngitungnya, saya kira-kira panjangnya itu 99. Panjangnya di sini 99, kira-kiranya. Tapi di kenyataannya, panjangnya si penggaris itu 100. Berarti kan error absolutnya sama-sama 1. Ya, padahal di sini kalau nanti kita cari error relatifnya, satu selisih yang ada di perhitungan dari penggaris yang 30 sama penggaris yang 100, nilai 1 yang di 30 itu lebih besar nilainya kalau dibandingkan dengan yang dari penggaris yang harusnya 100.
Jadi untuk error absolut ini, kita tidak mengetahui besar tingkat kesalahan errornya itu berapa, tapi kita hanya cuma tahu, oh selisih antara si nilai asli sama nilai taksirannya kita itu berapa selisihnya. Itu aja, kalau yang di error absolut. Kalau yang di relatif, ini baru yang kita bisa tahu nilai errornya itu besarnya berapa sih tingkat kesalahannya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari error relatif kita simbolkan dengan epsilon R, itu kita dapatkan dari gampangannya error absolut, ya, karena X dikurangi X topi tadi adalah error absolut, dibagi dengan nilai sebenarnya. Jadi misal yang tadi, di panjang garis 29 sama 30, maka di error absolutnya kita dapat 1, kita bagi dengan 30. Hasilnya adalah 0,1 bagi 30, 0, berapa? 0,0 berapa? 3, 3, 3, 3, 3. Dan seterusnya. Ya, kan nggak berhenti 3-nya. Sedangkan untuk yang penggaris dengan panjang 99 yang kita taksir dan panjang aslinya 100, berarti error relatifnya adalah 1 dibagi 100. Sama dengan 0,00111, salah, 0,1 ya. Nggak pakai 1 belakangnya. Berarti 0,10000. Ya. Benar. Ya, sebentar. Udah? Ya. Jadi kalau kalian bandingkan dari perhitungan yang pertama sama perhitungan yang kedua, untuk errornya kita yang ada di perhitungan panjang penggaris 30 sama panjang penggaris yang 100, dia lebih kecil yang 100. Maka error yang di sini, error yang ini, itu nilainya berarti errornya dia lebih kecil atau taksirannya kita lebih mendekati ke panjang penggaris aslinya jika dibandingkan dengan kita mentaksir panjang penggaris yang dari 30 cm ini tadi. Jadi lebih dekat taksiran kita yang di penggaris 100 daripada yang penggaris 30. Kalau dari bentuk persentase, berarti yang atas itu kita dapat 3,33%. Kalau yang bawah dapatnya kita 1%. Ya. Oh, ini kebanyakan 0 berarti. Maaf. Harusnya 0,01 ya. Nah, kalau bentuk persentase kita bisa tuliskan epsilon R itu sama dengan epsilon mutlak epsilon A dibagi X dikali 100%. Nah, untuk nanti di Excel, kalau kalian pakai prosentase, itu nggak usah dikalikan ini ya. Nggak usah dikalikan 100%. Kalian cukup mengganti format kolomnya jadi bentuk prosentase. Sudah pernah ngelakuin kan? Jadi nanti bisa langsung muncul persennya berapa dari perhitungannya kita ini. Jadi kalau misal ini tadi berarti kita dapatnya langsung kalau di Excel langsung muncul 3,333%. Gitu. Jadi nggak perlu dikali 100% kalau di Excel, kalau kalian hitungnya. Tapi kalau hitung manual, boleh kalian kalikan 100%. Nah, jadi yang tadi, semakin kecil garat relatifnya, maka nilai taksiran diperoleh akan semakin baik. Atau dengan kata lain, nilai taksirannya kita semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, kalau nanti di penyelesaian analisis numerik, error yang kita pakai itu kebanyakan adalah error dari selisih taksiran.
Error dari selisih nilai antar taksiran. Jadi dari nilai taksiran pertama sama nilai taksiran berikutnya itu selisihnya berapa. Itulah yang jadi errornya kita untuk yang di analisis numerik. Jadi nanti kebanyakan itu kita pakai error yang ini. Jadi error yang di perhitungan kedua dikurangi taksiran di perhitungan kedua dikurangi dengan taksiran di hitungan pertama dibagi dengan taksiran yang sekarang. Ya. Itu nanti kebanyakan kita pakai yang ini. Nah, sebagai contohnya ini, jika diketahui bahwa salah satu akar sebenarnya dari persamaan X kuadrat ditambah X min 2 adalah X sama dengan negatif 2, dan kalau kita taksir X topinya itu adalah negatif 2,012945, maka error absolutnya berapa, error relatifnya berapa? Coba dihitung. Di sini nggak ada jawabannya. Berarti kalau error absolut, berarti kan langsung mutlak dari negatif 2,012945 sama ini diperkurangkan. Berarti negatif 2 kurangi ini, berarti dapatnya 0,012945. Ya, itu error absolutnya. Error relatifnya berapa, teman-teman? Berarti dari 0,012945 silakan dibagi negatif 2. Dapatnya berapa? Berapa persen? Saya tanya ini. Sudah dapat? Berapa persen? Udah ketemu? 0,012945 dibagi 2. Dapatnya berapa persen? 64%. 0,64. Masih ada belakangnya lagi kan? 0,64. Kalau membulatkan jangan lupa ya. 25, Bu. 0,6475% ya. Iya. Jadi hasilnya 0,6475%. Kalau mau dibulatkan 0,64 apa 65? 0,64725. Kalau ini 7 berarti kita naikkan jadi 5. 5. Ya. 0,65%. Tapi lebih telitinya, errornya itu sebesar 0,64725% untuk yang perhitungan ini. Jadi untuk absolutnya, tadi kita dapatnya adalah 0,012945. Ini error absolut. Kalau yang ini error relatif. Ya. Nah, ini yang seperti yang tadi, pengukuran jembatan itu semirip sama yang saya contohkan di panjang penggaris tadi. Saya skip jadinya. Nah, untuk error itu ada 3 error yang sering, dan yang paling sering adalah yang pemotongan dan pembulatan. Seperti yang contoh di atas tadi, yang di sini, yang pas ini namanya error pembulatan. Karena nilai awalnya kita kan 64725. Tapi kita bulatkan jadi 65. Berarti di sini ada errornya. Errornya berapa? Ya sudah, 65 kurangi 64725. Itu errornya. Ini namanya error pembulatan. Kalau error pemotongan, semisal
Kalau error pemotongan itu semisalnya adalah saya punya 0,62571 misal. Kalau pemotongan ya sudah dipotong, saya potong 3 angka terakhir saya potong, berarti 0,62. Ini pemotongan. Kalau pembulatan di sini tadi dibulatkan jadi 0,63. Kalau sama-sama saya ambil 2 angka di belakang koma. Kalau yang atas pemotongan, yang bawah pembulatan. Tapi itu sama-sama plus error harusnya di sini. Plus errornya berapa? Ya, karena kita harus cari. Berarti error absolut kalau yang begini. 0,62 ditambah error absolut, 0,63 ditambah error absolutnya. Berapa? Untuk mendapatkan nilai aslinya. Udah. Nah, untuk error bawaan itu adalah error yang dibawa kalau di hukum-hukum fisika kalau ini. Kalau nggak gitu sesuai human error. Pengukuran selang waktu yang kontinu itu pasti ada error bawaan. Karena kita nggak bisa menentukan waktunya itu pas berapa detik. Itu nggak mungkin. Pasti ada errornya. Nah, untuk pemotongan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau yang di sini saya contohkannya adalah di pemotongan dari fungsi deret Taylor. Jadi saya ambil nilai hampirannya ini berapa, sisanya itu pemotongan. Berarti ini kalau dipotong seperti ini ketambahan sama RK tadi. Ditambah errornya berapa. Langsung dipotong aja gitu. Ya. Ini untuk yang galat pemotongan, hanya dipotong. Kalau pembulatan seperti yang sudah sering teman-teman lakukan, ya dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Nih. Itu ya. Nah, nanti di Excel itu teman-teman akan menemukan yang nomor 2 ini. Jadi untuk nanti kalau teman-teman menemukan bentuk E begini, itu artinya 10 pangkat. Ya. Jadi 0,1714 E negatif 13 itu berarti 0,1714 dikali 10 pangkat negatif 13. Jadi nanti kalau seumpama ketemu 0,0052 E min 100 misal, berarti ini sama aja kayak 0,0052 dikali 10 pangkat negatif 100. Ya. Kalau ketemunya 0,0052 99 misalkan. Berarti 0,0052 kali 10 pangkat 99. Gitu ya. Jadi ini nanti sering teman-teman temui untuk yang perhitungan-perhitungan di Excel atau di komputer yang lain. Nah, terakhir untuk hari ini, 5 menit terakhir ya. Angka bena atau angka signifikan, kita ngobrolnya. Maka angka bena itu adalah angka penting atau angka yang punya arti. Atau angka yang dapat kalian gunakan. Penentuan angka bena itu yang pertama, setiap angka atau setiap digit yang tidak 0 itu adalah angka signifikan atau angka bena. Yang kedua, 0 di antara digit tidak 0 adalah angka bena. Ini contohnya. Jadi kalau yang pertama, setiap digit yang tidak 0 adalah angka bena. Misal nih, saya nuliskan 1, 2, 3, 6. Nah, ini kan seluruhnya angka tidak 0. Maka 1, 2, 3, 6 itu adalah angka signifikan atau angka bena. 1, 2, 3, 6,70 misalkan begini, maka yang tidak 0, 1, 2, 3, 6, 7 itu pasti angka
signifikan. Yang 0 di belakang gimana? Lihat kasusnya dulu. Nah, yang kedua, 0 di antara digit tidak 0 adalah angka vena. Jadi kalau saya misalkan 1236,70117 misal. Saya tambahkan 0 di belakang. Nah, 0 yang di sini itu sudah pasti dia angka signifikan. 0 yang atas yang di sini itu belum tentu angka signifikan. Jadi kalau 0-nya diapit 2 angka tidak 0, maka dia angka signifikan. Jadi kalau di sini, misalkan di sini ketambahan 0 lagi, 12036, maka 0 yang ada di antara 2 sama 3 itu angka signifikan. Terus yang ketiga, 0 di kiri dari digit tidak 0 pertama bukan angka signifikan. Ini yang bagaimana? Kalau saya punya 0,00320,100, misal gini, 0 di kiri dari digit tidak 0 pertama, digit tidak 0 pertama kan di angka 3, nih. Maka 0 yang ada di depannya 3 itu bukan angka signifikan. Tapi 0 yang setelahnya 2 yang diapit dengan 1, dia termasuk angka signifikan atau angka vena. Yang keempat, jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal diperhitungkan sebagai angka signifikan. Maka dari contoh yang pertama sama yang kedua, karena mereka lebih dari 1, maka 0 yang di terakhir itu bisa dianggap dia angka signifikan. Tapi berbeda halnya kalau bilangan itu lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di akhir bilangan dan 0 yang berada di antara 2 digit tak 0 dianggap angka signifikan. Ini kurang taknya. Jadi yang di sini, yang dicontoh yang di sini, contoh ketiga, maka 0 yang ada di depannya 3 itu tidak signifikan, 0 yang di antara 2 dan 1 itu signifikan, 0 yang di setelahnya 1 itu signifikan, tapi 0 yang setelahnya 0 yang signifikan terakhir tadi itu bukan angka signifikan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, dan terakhir, untuk bilangan yang tidak mengandung koma desimal, 0 setelah digit tidak 0, mungkin angka signifikan atau mungkin juga tidak. Kenapa? Karena kalau seumpama saya tuliskan 2,00 di sini, maka 0 yang pertama itu boleh kalian anggap signifikan, boleh juga tidak. Bebas untuk yang aturan ke-6. Yang 0 yang terakhir pasti tidak signifikan. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah angka signifikan pada bilangan yang pertama, yang di sini, maka jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini boleh ditulis 6. Kalau yang ini, signifikannya ada berapa? Boleh 2, boleh dibilang 1. Kenapa kok dibilang 1? Karena pada saat 0 yang di sini, saya anggap dia tidak signifikan. Yang signifikan hanya yang 2 depan. Berarti kita obrol 1. Tapi kalau 0 yang di sini kalian anggap signifikan, berarti angka signifikannya ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 0. Kalau yang di contoh ketiga, di sini, angka signifikannya ada berapa? Berarti ada 0,00320100. Angka signifikannya ada berapa? 5, Bu.
ada 5, yaitu di angka 3, 2, 0, 1, 0. Ya. Oke, Iya, Bu. Oke, sampai sini ada tanyakan lagi? Ini kayaknya sudah. Nah, benar, udah. Ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Oke. Dalam mesiasis. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk tugas tambahannya nanti menyusul di hari Minggu. Jadi untuk yang pertama tadi adalah tugasnya adalah tentukan deret Taylor dari cos X dengan X 0-nya adalah 0. Dan yang kedua tentukan tadi ya, yang deret Taylor untuk soal nomor 3 sudah dituliskan atau belum? Sudah belum? Foto, Bu. Sudah ya? Belum, Bu. Bu, untuk PPT-nya nanti dikirim ya, Bu? Saya kirim di Firlenda ya. Jadi nanti lihat di situ. Kalau nggak gitu saya uploadnya barengan sama yang tugas yang lain di hari Minggu maksimum. Ya, tapi ingatkan saya ya kalau saya lupa belum upload di hari Minggu. Bu, kalau rekamannya, Bu. Rekamannya nanti saya upload di YouTube. Ya, jadi wait. Berarti nanti Ibu kirim link, Bu, ya? Saya kirimkan tetap di Firlenda, saya sematkan di situ. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mohon nanti kalau saya lupa untuk upload videonya sama tugasnya, minta tolong untuk diingatkan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat sore, selamat berbuka untuk yang berbuka, selamat mencari makan malam untuk yang mencari makan malam. Thank you semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Saya meeting ya. Ya, Bu. Bu.